pembukaan banget. Karena PRI punya program juga kan, mau ada product conference. Terus maksudnya, makanya sekarang aku sebagai pembukanya ceritanya untuk belajar sama-sama dengan teman-teman apa sih pentingnya si product led growth ini. Terus product led growth itu apaan gitu kan ya, PLG lah seringnya kita bilang. Terus apa hubungannya sama customer experience ya. So dunia makin bergeser, perilaku seseorang juga makin berubah ya. Zaman sekarang mungkin kita jualan, mungkin kalau misalnya back di tahun 2011-an bahkan, itu di saat aku pertama kali bekerja, ya beberapa headku atau leaderku selalu bilang kayak, ya kita punya big names, kita nggak perlu lah ngoyo-ngoyo, orang juga pasti datang ke kita. But now, no, kita tidak bisa punya perilaku yang sama lagi, tidak bisa punya mindset yang sama lagi, karena ya sekarang user udah bisa memilih, user udah makin ini ya, maksudnya udah full of knowledge juga beberapa gitu kan ya. Terus makanya mereka sudah bisa compare from one product to another product, satu brand dan brand yang lainnya. Makanya kita udah nggak bisa duduk enteng, duduk apa namanya, kayak santai-santai di ruangan gitu kan ya, layback terus nunggu usermu akan datang. No, kita harus jemput bola sekarang gitu kan ya. Jadi terlepas company-nya besar ataupun yang masih di level startup, it's all the same. Apalagi yang teman-teman masih kerja di yang company-nya masih startup ya, di early stage, sebenarnya kayak company-ku ya mau nggak mau kita harus fight gitu kan ya. But fight-nya dengan cara yang smart juga, jangan jualan ini ya, apa namanya, ngembangnya cuma di boost dari sisi marketingnya, dari sisi salesnya, but apa namanya, dari sisi produknya pun juga harus dibenerin. Dan makin dekat kita dengan user, makin oke juga produk yang akan kita buat. Jadi makin ke sini company akan melibatkan usernya lebih banyak daripada bagaimana perilaku sebuah perusahaan di zaman-zaman dulu, di era aku atau awal-awal bekerja. Nah, perkenalan dulu mungkin yang belum yang belum pernah ikut kelasku, nama aku Ramudona di Komoro, sekarang menjadi salah satu product head. Nggak salah satu ya, I'm the only one product manager, I'm the only one product guy di company sekarang. Jadi sama CEO pun dikasih title product head, tapi sebenarnya kerjain semuanya karena tim kami hanya 5 orang, yang Indonesia cuma aku doang, di Indonesia juga cuma aku tok gitu. Sisanya ada di Eropa sama di Belanda. Kayak wah, it's beberapa hal yang kuajarkan tentang communication, time zone, terus working remotely, dan akhirnya semua kejadian di company yang sekarang. Jadi it's pretty challenging working in perusahaan yang timnya dikit banget, terus yang di Indonesia cuma kita doang, for example. Dan company-nya aku belum bisa spill namanya karena kita masih banget early stage. Terus kita juga lagi cari license untuk bisa membuat company-ku ini lebih bebas bergerak, makanya kita mau pakai layering dulu license-nya. Jadi memang tujuan utamanya dari company-ku adalah lebih ke philanthropic project, jadi social enterprise. Kita butuh profit, tapi nggak segitunya sih. Yang penting orang bisa pakai produk ini, hidupnya bisa berubah, terus company ini bisa membayar bill-nya sendiri untuk bayar pegawainya, untuk bayar sistem expense lainnya. Tapi kita tidak mencari untuk harus profitable banget itu, no. Jadi ini menjadi salah satu goalku juga, karena dari dulu pengen kayak kerja yang langsung directly impact to people, helping, terus deals with some NGO dengan aktivis-aktivis, dan akhirnya tercapai gitu. Jadi aku samarkan dulu, jadi industrinya di bidang social enterprise startup di Bali. Terus pilotnya memang di Bali gitu, dan memang sekarang aku tinggal di Bali. Terus building construction startup juga dengan beberapa temanku di Surabaya. Jadi mereka adalah jebolan Apple Academy. Kita bikin sebuah company, udah jalan setahun. Terus mungkin di tahun ini produknya akan launching. Dan di situ aku juga menjadi salah satu co-foundernya. Terus freelance juga di beberapa edutech gitu kan ya. Terus pernah jadi chief majelis, trainer, lead program, apapun itu judulnya di APRI. Terus formal employer-ku dulu terakhir sebelum aku ke social enterprise ini di Ido Health, itu health tech, terus kemudian di Activate, Amarta, Genius, Binar, Home Credit, Hermina, banyak banget ya, banyak. Jadi memang makin kesini aku makin sering jump dari satu company ke company lainnya. Setiap tahun pasti pindah. Nggak tahu kenapa. Ya ada plus faktornya ya, cuma mungkin ya seperti itulah ya. Dan kadang-kadang masih sekarang juga aku melakukan moonlighting, jadi kerja dan jadi advisor di beberapa tempat. Jadi kantornya nggak cuma satu gitu teman-teman. Serunya jadi PM kayak gitu. Apalagi kalau kerjanya bisa remote, terus mungkin secara
kontrak kayak kita di hijack sebagai advisor, and then you will get paid hourly. Itu seru banget. Apalagi kalau misalnya bayarnya nggak pakai rupiah, tapi pakai USDT, pakai crypto dan lain sebagainya. Ya, pintar-pintar kita manage duitnya aja sebenarnya. Terus educational background, orang Jogja, jadi sekolahnya di Jogja, S1 S2-nya di UGM, terus udah pernah ke Jepang juga, student 1,5 tahun di apa namanya, di Hiroshima. Aduh, mau ngomong Hiroshima tapi di kepala gue tadi mau ngomong Hermina. Terus sertifikasinya Scrum.org, dari Scrum.org PSPO 1 yang udah di-refresh sekali, tapi kayaknya aku belum mau ngambil lagi deh. Mahal cuy, 10 juta satu orang gitu kan. Jadi kalau mau ngambil sertifikasi ini lebih baik teman-teman dibayarin sama kantornya aja. Gitu, kalau bayar sendiri ya boleh, cuma mahal, sayang gitu. Terus BSMR 1 karena dulu aku bekerja di bank beberapa kali gitu kan ya. Jadi ini lebih ke sertifikasi manajemen resiko. Sosial mediaku yang tidak seberapa ini, Instagram juga temennya segitu-gitu aja. Kadang-kadang aku tidak begitu sering dealing with social media, tapi aku cukup aktif di LinkedIn. Terus punya podcast juga yang episodenya nggak nambah-nambah, sudah 1 tahun. Nah, ini karena kita, mungkin aku belum melihat ya data teman-teman semua ini background-nya emang udah dari PM atau masih yang kuliah atau yang mau shifting karir dan lain sebagainya. Mungkin ini beragam ya, karena kelas ini umum dibuka. So tujuan kelas ini mungkin sekarang ini kita untuk understand dulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah menjadi PM, mungkin itu diaplikasikan juga ke produkmu atau ke company-mu gitu. Karena aku pun juga masih di dalam fase menerapkan ini dan mencoba trial and error. Jadi enaknya kerja di company yang sangat kecil, itu kita bisa benar-benar trial and error, tapi jangan kebanyakan errornya ya gitu. So you have to be very smart and efficient in doing things in your small company. Karena kalau di perusahaan yang kecil tuh kita salah dikit, efeknya gede gitu. Kalau di company gede mungkin kita kesandung dikit atau salah apa dikit ya, efeknya nggak segitu gonjang. Tapi ya, again, depends. Tapi kalau di company kecil, challenging-nya akan lebih berat gitu kan ya. Jadi ini 5 topik yang aku mau angkat. Introduction to PM, selalu, karena namanya product-led growth ini kan ya, siapa yang nge-deal, siapa yang akan manage ini semua adalah si PM-nya ya. Jadi mungkin teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah belajar tentang product management atau belum jadi product manager, mungkin ini sebagai introduction aja. Nanti kalau mau tahu detailnya bisa ngambil kelas di Apiari. Nah, gue jualan itu kan, atau mungkin bisa belajar di beberapa buku gitu kan, itu banyak banget sekarang. So I think zaman sekarang udah banyak banget PM-PM muda, ya mungkin waktunya aku untuk pensiun. Terus product-led growth introduction, the benefit, apa sih benefitnya pakai PLG gitu kan ya, bukan LPG ya, it's different. So PLG, terus the implementation of product-led growth itu gimana sebaiknya, sama success matrix-nya apa. Jangan lupa menerapkan beberapa framework atau kinerja apapun tuh harus ada success matrix-nya. Jadi nggak cuma produk doang, tapi the way of you doing things juga harus di make sure, harus di metering juga apakah ini berhasil. Jangan sampai misalnya nih teman-teman pakai agile atau teman-teman pakai waterfall, pakai kanban, pakai apapun itu, tapi you don't know how to metrics whether your work atau your framework itu udah bener apa enggak gitu. Jadi PM harus bisa nge-track semuanya ya, apapun yang kita kerjakan, at least you understand the reason, the essentialnya kenapa lo ngerjain ini, kenapa lu bikin ini, problem apa yang mau di-solve, sama sukses matrix-nya gimana, ngukur kalau ini tuh udah oke atau belum, gitu kan ya. So, contoh pertama, introduction to product management. Jadi, ini aku akan singkat aja. Jadi, kira-kira teman-teman akan punya perspektif awal tentang PM tuh ngapain gitu kan ya. Karena sekarang kita di Golden Age, makanya Apiari bikin pivoting semuanya, terus jadi very specialized in making bootcamp di PM. Bedanya dengan edutech lain punya warna-warni gitu kan ya. Ada digital marketing, ada UI UX, ada coding, ada PM, ada BA, SE, tester, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman masuk tiba-tiba kayak lu ambil semuanya, lu keluar udah jadi satu company gitu kan ya. Tapi ya harus diukur lagi sebenarnya di saat kamu ngambil sebuah pendidikan tuh lu mau kemana, teman-teman tuh tujuannya besok mau jadi apa dan mau ngapain, harus ada plan. Jadi jangan diambil semua, kasihan duitnya buang-buang gitu kan. Apalagi di beberapa edutech banyak yang kelasnya mahal-mahal banget, belasan juta dan sebagainya. So be smart in choosing in the education is the one to learn gitu kan ya. Belajar semuanya oke, tapi kalau nggak ada tujuannya jadinya malah bingung gitu kan ya. Don't waste your time. So PM adalah seorang yang cukup strategis, ya bukan cukup, bahkan strategis banget gitu kan ya di sebuah perusahaan. Jadi kita yang mengerjakan, kita manage, kita maintain sebuah produk yang di-develop, feature apapun itu,
Dan secara horizontal dan vertikal kita akan menjadi orang yang cukup strategis, ada di persimpangan, ada di intersection ini. So customer akan menjadi source di mana kita nge-develop sebuah produk, dan kita harus menjadi representatif dari customer itu sendiri, dan eksekutif juga, misalnya C-level dan lain sebagainya, di saat mereka asking about the product or features, itu nanya ke PM-nya. So, eksekutif atau bos lu atau CEO-nya lucu kalau misalnya dia nanya tentang feature atau produk yang ada di perusahaan tersebut, tapi nanyanya ke developernya, tidak melalui kamu sebagai seorang PM-nya. So, pertama, berarti memang kamu nggak reliable. Dua, mungkin kamu nggak paham produk knowledge-nya. Jadi, daripada males, jadi si head-nya atau CEO-nya nanyanya langsung ke tim engineering-nya. So, make sure that makanya di PM itu ada hard skill sama soft skill yang perlu ditingkatkan gitu kan ya. Terus untuk ilmunya harus tahu UX, bisnis sama teknologi juga. Mungkin dulu di saat 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di saat aku pertama kali nyambung ke produk, untuk bisa tahu UX sama bisnis is oke. Tapi sekarang makin banyak produk digital, makin banyak semuanya ke teknologi. Jadi ada baiknya teman-teman juga prepare untuk punya knowledge in teknologi. Kenapa? Bukan berarti kamu dipaksa untuk bisa ngoding dan lain sebagainya kalau kamu bukan developer, but at least di saat kita ngobrol on daily basis sama teman-teman di engineering, kita nggak bingung, kita nggak roaming gitu kan ya. Jadi itu akan mempermudah hidup kita juga sebenarnya ke depannya. Terus di dalam sebuah produk kita harus deal juga dengan how we design secara UI UX seperti apa, kita harus mikirin juga ya, meskipun nanti secara eksekusi dibantu sama desainer kan, tapi at least kita punya vision, kita punya gambaran, oh produk itu kira-kira seperti ini loh gitu kan ya. Terus marketingnya gimana, meskipun nanti ada teman-teman dari departemen marketing atau dari squad marketing ya kan, tapi kita punya andil di saat ngelit atau kita bisa propose sesuatu kayak strategi marketingnya seperti ini, karena produk ini seperti ini, brandingnya seperti ini, usernya seperti ini. Jadi teman-teman yang mengusulkan kalau ya enaknya sebaiknya kayaknya marketingnya kayak gini deh, gimana gitu kan ya. Semua development. So you are gonna be the one yang juga bertanggung jawab untuk proses development dari sebuah produk tersebut. Terus harus understand dulu kayak produk itu artinya apa, definisinya. Jadi antara kamu dengan manajemen, dengan the whole company, make sure kalau barang yang kamu sedang handle sebagai PM itu memang produk, jadi bukan channel doang. So understand perbedaan antara channel sama produk. Kalau produk jadi secara end to end kamu bisa melakukan kamu bisa melakukan sesuatu yang dimana kamu akan mendapatkan benefitnya. Tapi kalau channel tuh misalnya kayak dulu bank, di saat ada mereka punya aplikasi tapi kayak pembukaan rekening atau setoran awal kamu harus ke cabang dulu, terus kamu pakai apps-nya cuma buat misalnya cek saldo sama ngirim duit. So it's a channel, perpanjangan tangan doang. Customer sama consumer is different. Also you have to understand, customer orang yang spending, consumer orang yang consume, yang menikmati value atau yang merasakan benefitnya dari produk yang kamu buat. Ini bisa jadi satu orang bersamaan, bisa jadi dua orang yang berbeda. So kamu harus jeli bagaimana customer sama consumer dari produk yang kamu buat. Terus user persona, jadi nggak cuma sesingkat tentang target market, demografinya, jenis kelamin, tapi user persona itu lebih dalam, karena persona itu person dan A-nya adalah activity, so you have to understand juga, misalnya kayak background lingkungannya, bagaimana dia adaptasi dengan teknologi, frustrasinya, motivasinya dia dalam hidup, for example, motivasinya dia terhadap produk yang kamu handle. So that's user persona. Semakin dalam kamu tahu personamu, akan makin kecil gapnya antara assumption-mu sama reality-nya. So it's gonna be helpful untuk kamu untuk develop produk atau feature yang sedang kamu kerjakan. Output sama outcome. Output itu adalah hasil dari kayak deliverable-nya. Contohnya kalau output ya produk itu sendiri gitu kan ya. Dan outcome adalah benefit atau value yang dirasakan sama user after mereka pakai produkmu, after mereka pakai output-nya gitu. Jadi output tuh kayak kendaraan untuk membawa si benefit atau value yang kamu jual ke user. It has to be outcome. Jadi output adalah misalnya kayak aplikasi handphone, terus nanti outcome-nya adalah ya hidupnya dia lebih mudah gitu kan ya. Misalnya kita ambil contoh ya yang paling seru, dating app gitu kan ya, pasti ada yang pernah kan yang pakai gitu-gitu, Tinder atau Bumble gitu kan ya. So that's the output. Tapi benefitnya adalah itu lu nggak jomblo lagi, misalnya kayak ya malam minggu lu bisa makan sama cewek atau makan sama cowok gitu kan ya. Nah itu adalah outcome-nya. So outcome-nya adalah lu tidak jomblo lagi gitu. So it's different. Jadi
4 pilar ini, 4 kategori ini teman-teman harus make sure dulu, harus tahu dulu gitu kan ya kalau mau jadi PM. Ini dari sisi tasknya, kalau dibandingkan dengan project manager, ya PM lebih banyak gitu kan ya. Day to day-nya rempong, ngurusin strategi, planning, product definition-nya juga, di-link sama dokumen namanya PRD, terus marketingnya juga kita bikin kayak, oh pricing gimana enaknya ya, positioning produknya seperti apa, sama ngurusin launching. Tapi setelah launching pun juga nggak selesai itu doang. Produk launching nggak terus buy gitu kan ya, tapi kita harus nge-maintain lagi. Jadi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, produk lo gimana ya? Mau diiterasi, atau misalnya nanti nggak bisa dibenerin lagi, apakah kamu cukup berani atau cukup punya wewenang untuk nge-kill produkmu? Atau bukan nge-hide doang ya, banyak PM atau banyak company yang takut untuk nge-terminate produknya, tapi dia cuma nge-hype gitu. Jadi kalau kalian kerja terus kayak company-nya hobi nge-hide feature yang bermasalah, so it's a big question gitu. Kenapa nggak di-fix, terus kenapa nggak di-terminate aja, kenapa di-hide gitu kan. Aku pernah kerja di company, tapi nggak perlu mention namanya gitu kan ya. Ada yang sering nge-hide, apalagi mereka pakai konsultan adalah salah satu big 4, big 5, tapi mereka hobi banget nge-hide feature, kalau saya feature-nya batuk-batuk gitu kan ya, dan aku cukup vokal waktu itu, so that's why I move out from the company, karena mereka nggak mau being honest terhadap ya masalahnya mereka sendiri gitu kan. So adding value sebagai PM itu berarti harus dari sisi customer sama company, jadi nggak bisa dari sisi customer doang. Kalau company yang nggak happy juga, nggak dapat duit, nggak dapat revenue, ya kamu akan di layoff juga karena company nggak bisa bayar kamu gitu kan ya. So kita harus being netral, nggak bisa dari sisi customer doang, tapi ya memang diberatkan ke customer, karena kalau customer happy, then your company will get the value, will get the benefit-nya gitu kan ya. Jadi customer means kalau produk atau feature yang kamu buat harus bring happiness, easy to use product, makanya itu kan juga akan relate ke product-led growth, karena ini juga akan relate ke user experience. Jadi make sure produk yang teman-teman buat itu emang easy to use. Kalau udah ruwet, pasti kan kalian buy kan ya. Pasti kan, ya sekarang orang tuh nggak mau ribet-ribet tuh. Jadi kayak aplikasi makin kecil stepnya, makin jarang klik, untuk bisa dapetin sesuatu akan lebih preferable, akan lebih banyak disukain user daripada yang rumit panjang kayak lebar gitu kan ya. So simpler life gitu kan ya. Jadi apalagi sekarang teknologi dunia udah maju, aplikasi udah banyak, handphone udah bagus-bagus gitu kan ya, beli handphone juga udah gampang, pakai pinjol. Nah ini juga harusnya hidup orang makin simple dengan produk. Jadi kalau produk yang kamu buat makin bikin orang ruwet, jadi ya kamu tidak meng-create sesuatu yang valuable for your user. Terus kalau untuk company ya adding revenue jelas, meskipun company-ku juga philanthropic project sosial, tapi ya harus ada revenue gimana coy? New user, ROI, sama less OPEX. Jadi operation expense harusnya makin kecilin juga. Jadi produk teknologi itu seharusnya tidak solving problem dari user, tapi at the same time dia juga ngelarin problem yang ada di internal company-nya. Jadi yang tadi misalnya manual work, dengan ada teknologi jadi automation, makin happy juga usernya, so that's less OPEX sebenarnya. Sama good value atau good product harusnya boost image gitu kan ya. Jadi kalau image company-nya oke, biasanya produknya emang oke gitu kan. Nggak ada yang produknya jelek tapi brandingnya bagus, jarang banget itu. Biasanya mereka akan berbanding lurus gitu. So create product juga, you have to be able to answer several questions kayak target customer siapa, state of the opportunity-nya, kenapa harus divalidasi dulu karena ada research-nya, product name-nya, jadi nama produk tuh nggak cuma nama doang gitu kan, jadi harus ada research, harus ada filosofi di dalamnya, dan itu juga relate ke brand guideline. Terus produk kategori, key benefit, terus kompetitornya siapa, yang direct sama yang indirect, terus statement of primary differentiation. So what is your value proposition gitu kan ya dari produkmu. Jadi harus punya value proposition. Bukan berarti zaman sekarang tuh tidak berarti value proposition harus lebih murah. Jadi price war is no longer valid for this competition nowadays gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang willing kok dicas lebih kalau emang produknya bagus gitu kan ya. Jadi jangan mainan price war lagi. Itu udah so yesterday banget. Kalau misalnya kita mau compete sama kompetitor terus kayak, wah kita fee-nya lebih murah kok dari sebelah, tapi produknya batuk-batuk, ya ditinggali juga sih gitu. So, kita akan masuk ke main topiknya, product-led growth. Ini untuk versi introduction, mungkin habis aku yang sharing ini, nanti ada teman-temanku another great PM dari another great startup yang akan
membahas tentang PLG ini lebih dalam lagi implementasinya atau beberapa hal yang menunjang tentang PLG dan implementation ya. Duh, kadang-kadang gue belibet dah, kebanyakan ini gue yang ngajar. Terus, oke, definisinya. Ini dari OpenView Partners. Jadi, PLG sebenarnya is an end user focus. Jadi, ya fokusnya memang ke end user-nya. Karena kita kan jualan ke end user ya. Jadi, teman-teman juga harus tahu end user-nya kalian siapa. So, that's why you have to understand your persona. Gitu kan ya. Apakah share screen-nya itu blank hitam atau hanya punya saya? Oh, teman-teman bermasalah nggak? Ini ada Mbak Hesti nanya. Bisa lihat halamanku kah? Aman? Aman, Mas Bram. Oh, oke. Thank you, terima kasih. Aman, oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi memang fokusnya adalah ke end user ya, di mana ya produk itu seharusnya bisa bekerja, atau ya ini tuh bagaimana kita membuat sebuah produk yang dimana produk itu bisa works for us, di mana nanti ya itu bisa ngefek ke beberapa success metrics seperti acquisition, conversion, dan juga expansion. Jadi fokusnya memang harus ke end user-nya. So, make sure kalau teman-teman harus lebih dekat hubungannya dengan dan sering ngobrol juga sama end user-nya. Karena kita fokusnya ke sana. So, we will let them to try our product. Habis itu produknya yang ya udah jalan sendiri gitu maksudnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nge-boost dengan cara tradisional, misalnya kayak sales-nya dikencengin. Yes, marketing and sales penting. Cuma itu sudah dulu banget kalau kita fokusnya hanya di dua itu doang, tapi produknya B aja. No, udah nggak bisa lagi gitu kan ya, kayak yang tadi gue bilang, ya kita harus jemput bolanya juga dilakukan dari sisi sales and marketing ya doang, tapi dari sisi produknya pun juga harusnya reliable gitu. Terus ada beberapa definisi lainnya dari product-led.com. Jadi product-led growth itu adalah salah satu bisnis strategi yang relies on using your product as the main vehicle to acquire, activate, sama retain customer. Jadi fokusnya memang ke produknya. Jadi teman-teman harus ngerjain sebuah produk atau nge-develop sebuah produk benar-benar kayak quality-nya is the best, especially for the UX. Ya, gitu. Jadi orang akan merasa bisa pakai sendiri tanpa ada yang embel-embel sales atau mungkin ada customer service untuk dia bisa understand. Jadi di saat dia trial, terus dia happy, terus dia bisa mengaktifkan dirinya, akhirnya dia sign up, akhirnya yang tadi ya misalnya dia gratisan terus dia jadi subscribe, bayar, ya, jadi loyal. Habis jadi loyal terus dia bilang ke temennya, weh ini ada produk bagus nih, pakai ini dong. Atau misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan terus dia bilang sama company-nya, dia ngomong sama head of produknya, "Woi mas, pakai ini dong, mbak pakai ini dong, ternyata ini lebih oke karena it's helping my life." So it's a product-led growth intinya, seperti itu. Jadi contohnya kayak, ya nanti mungkin aku sebutin juga ya, tapi di definisi ini dibilang kayak Slack, Dropbox gitu kan ya. Jadi it's okay to have them atau to use them in a very free version, tapi mungkin ada batasannya kan. Jadi kan makanya product-led growth itu atau produk-produk yang sudah menggunakan PLG ini memang dia akan sangat kental dengan freemium gitu kan ya, dengan salah satu bisnis model namanya freemium. Tapi PLG itu nggak melulu tentang freemium gitu. Sorry. Oke, Mbak Esti, kalau mau ini nanti teman-teman APRI bantu ya Mbak Esti, mau kayak something wrong happen sama koneksinya mungkin ya. Jadi silakan nanti teman-teman APRI bantu. Terus dari Amplitude itu salah satu ya event tracking ya, cuma dia punya beberapa event tracking itu maksudnya salah satu tools SDK gimana ya bilangnya. Jadi ada satu sistem yang dimana dia itu membantu untuk nge-track misalnya sebuah aplikasi itu user di dalamnya itu ngapain aja, ngeklik apa, user behavior-nya seperti apa. Terus dia bisa bantu juga untuk kirim push notification untuk marketing tools juga. Jadi mereka punya blog dan mereka juga ngajarin tentang product-led growth. Jadi dibilang ini bisnis strategi yang dimana mereka memposisikan si produk itu sebagai main driver untuk akuisisi, habis itu diaktivasi, terus seharusnya ya idealnya jadi satisfy, terus retention makin panjang dia pakai produknya, habis itu scalable expansion. Jadi yang pertama memang dari akuisisi dulu, at least orang tuh tahu dulu, terus mereka mau download, mereka mau lihat atau baca beberapa knowledge tentang produk tersebut. Jadi diakuisisi dulu gitu kan ya. Jadi produk tuh as the main apa ya drivernya gitu, bukan embel-embel yang lainnya, bukan promo, bukan marketing, bukan sales, bukan gedung, bukan customer service-nya, tapi the product itself gitu. Ini udah level ya lumayan tinggi sih, maksudnya semua orang atau semua PM pasti
pingin punya company yang seperti ini, pingin punya produk yang ya udah produknya itu bisa dibikin dan bisa satisfying orang, terus orang akhirnya bisa sangat-sangat sticky, jadi loyal banget sama dia gitu. Sekarang itu banyak beberapa kayak SaaS, company-company SaaS gitu kan ya, yang akhirnya banyak menerapkan PLG ini. Dan memang ya kalau SaaS kan sebuah sistem yang dijual ya, jadi daripada nanti kita kebanyakan, kemarin kan kalau misalnya teman-teman coba lihat beberapa tools gitu kan ya, pasti kan ada yang kayak request demo atau teman-teman bisa coba dulu gratis gitu kan ya. Nah itu untuk nge-guide sebenarnya, kayak orang dibiarkan untuk nyoba dulu daripada nanti ada sales yang telepon, ada sales yang datang ke rumah ngejelasin cara makainya gimana, tapi biarkanlah si user itu nge-explore dulu dan ngerasain experience-nya dan decide untuk make, untuk mengaktifkan dirinya atau tidak sama sekali. Ya, ini juga akan efek ke customer journey map juga ya di dalam product management. Nanti teman-teman bisa googling namanya customer journey map itu seperti apa. Nah, ini secara sejarahnya, jadi memang di tahun 80 sampai 90-an itu kan kayak kita menjual sebuah produk itu kan harus pakai cara persuasif ya, kayak ada relasi dulu. Yang aku baca nih ya dari literatur ini tuh ya memang, bahkan mungkin di beberapa kebudayaan sekarang juga masih ada ya, kayak misalnya teman-teman ke Jepang atau dealing bisnis sama orang Jepang tuh nggak bisa kayak kita datang langsung jualan produk and then make a deal. No, kita harus punya relasi dulu, terus nanti doing golf, karaokean, makan-makan, dan lain sebagainya. Itu zaman dulu gitu kan. Jadi duitnya banyak nih, boncos company-nya. Itu just real burning money gitu kan ya. Yang benar-benar bakar duit itu ya itu, bukan kayak misalnya when you build company, build startup, terus orang bilang bakar duit, harusnya dilihat dulu secara sama bakar duitnya untuk apa, make sense atau enggak gitu kan ya. Terus exec era tuh maksudnya adalah executive era di tahun 2000-an, yang dimana ya cara mengerjakan atau cara mempromosikan sesuatu memang harus relay-nya ke decision making yang dibuat sama eksekutif level gitu kan ya. Nah, baru yang di tahun-tahun sekarang, yang 2010 sampai sekarang itu ya baru ke end user era. Jadi user kenakan produknya banyak yang menjadi digital. Oh, jadi memang apa namanya, si PLG ini baru baru numbuh gitu kan ya. Jadi produk harusnya bisa dijadikan driver, jadikan main aktornya di dalam sebuah perusahaan, bukan yang bela-belanya kayak sales, marketing, promo yang tadi aku sebutin. Jadi seharusnya memang ya ini lebih apa ya, lebih efisien bahkan gitu dibandingkan dengan dua sejarah sebelumnya gitu kan ya, dua era sebelumnya yang dimana kita harus burning money, terus terkadang ada decision making karena decision makingnya juga bukan dari sisi customer, kita pengen mengentertain dari bos kita ngomongnya apa, terus kita mau follow, that's why itu juga sometimes burning money. Terus ada sisi salesnya juga yang digenjot gitu kan ya, jadi memang malah makin kemana-mana gitu. So sekarang eranya udah berubah gitu. Ya, ini juga perbedaannya dari sales solid, produk sama product led growth itu kan ya. Kalau saya teman-teman lihat di sini kan dari receiving value-nya akan lebih tinggi yang si PLG ini, karena ya apa namanya, ada beberapa stage kayak aha breakthrough di mana si user tuh merasakan sendiri memakai produknya, terus dia merasakan kayak aha moment, dia kayak wah ternyata bisa gini ya, wah ternyata bantu hidup gue banget ya, wah ternyata lebih mudah dalam membantu kehidupan bekerjaku misalnya. So akhirnya mereka bisa mengaktifkan dirinya, terus ada engagement di saat mereka bisa merasakan benefitnya, terus akhirnya mereka mau increase investment tuh jadi kayak bayar gitu kan ya. Jadi yang tadinya pakai gratisan jadi bayar, contohnya kayak pakai Spotify. Oh, tadinya mungkin pakai gratisan bisa sih, mau sampai zaman gondrong juga mau pakai Spotify gratisan pun tuh bisa. Cuma kan nggak enak ya, lagi dengerin lagu tiba-tiba ada iklan, lagunya nggak bisa di skip, nggak bisa di download, nggak bisa diapain gitu kan. Dan kadang-kadang malu kalau misalnya lagi naik mobil gitu kan ya, atau buka coffee shop atau buka warung, terus ada pakai Spotify, terus ada lagunya, ada iklannya, itu kan tensin banget ya. Lagi kalau lu lagi jalan sama cewek gitu kan, lagi berikatan, terus mobil lu Spotify-nya gratisan. Canda. Nah, kalau misalnya saya sulit, malah ya kita malah kebanyakan investment, karena ya kita bayar orang, kita bayar apa ya, paket atau ya apapun ya, misalnya kayak gimmick-gimmick untuk, jadi aku ingat dulu waktu aku bekerja di BMI, karena aku di divisi internasional dan aku menjadi salah satu RM buat Japandes ya. Ada satu tim yang kita tuh ngurusin Jepang doang gitu ya. Terus akhirnya ya kita, karena kita pakai sales-led motion, itu benar-benar aku dulu kepikiran kayak aku ngitungin sih, pakai aku punya catatan sendiri ya. Jadi di saat kita melakukan entertainment sama
klien-klien kita tuh gila sih, boncosnya, gede banget ya. Cuma aku pikir, wah ini duit negara. Itu gila, kayak misalnya kita bikin makan siang, dulu makannya enak-enak mulu itu kan ya. Ke restoran-restoran gede, belum karaoke-nya, ke Blok M gitu kan, terus belum golf setiap Sabtu Minggu. Itu kan gila ya, jutaan ya. Terus belum nanti ke daerah Karawang, ke daerah industri-industri gitu kan ya. So, ya bener kayak yang di sini investmentnya gede banget gitu. Apakah receiving value, apakah transaksinya bisa oke, belum tentu teman-teman. So, mindsetnya harus dirubah sekarang gitu kan ya. Sales akan menjadi sportif, bukan sales menjadi drivernya sekarang gitu. Tapi produk itself yang menjadi drivernya. So, makanya bikin produknya benar-benar, bikin produknya yang sungguh-sungguh gitu kan ya. Makanya ada role product manager di situ ya untuk musingin itu semua gitu kan ya. Jadi happy three friends dalam product management, PM, UX designer sama engineering, atau engineering ini biasanya diwakili sama apa ya namanya, tech lead. Jadi teknologi atau ya engineering lead gitu kan. Jadi happy three friends ini memang harus dekat hubungannya karena mereka yang akan apa ya, akan nanti akan apa ya, decide apakah si produk ini kedepannya akan lebih baik apa enggak gitu kan. So tiga orang ini harus bisa punya komunikasi, bonding yang oke juga untuk mendevelop sebuah produk. Nah, urgensinya kenapa sih kita harus mengimplementasikan ini, dan kenapa kita harus tahu gitu kan ya? Karena sekarang tuh startup udah makin banyak grow gitu kan. Jadi startup banyak, kadang-kadang aku baca-baca di LinkedIn ya, kalau lagi nganggur, baca-baca, terus tiba-tiba ada foto, apalagi di terkait Asia ya, kayak banyak, tiba-tiba, oh ini dapat pendanaan ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, gitu kan, tiba-tiba kayak, banyak banget startup ya, kayak, bahkan ada beberapa misalnya kayak nawarin kerjaan, tapi aku nggak tahu company ya, kadang-kadang malu loh, kayak, aku kan nanya lagi kayak Sarnya, maaf nih company apa ya, kayaknya saya harus googling dulu, gitu-gitu kan, jadi memang sekarang tuh startup banyak banget, gitu, dan makin banyak yang gede, makin banyak yang dapat pendanaan, banyak yang udah on the way to unicorn kan. Kemarin ada salah satu payment yang sampai dibahas di IDX channel, kalau salah satu foundernya kayak makan Indomie tiap hari gitu kan. Terus aku menjadikan itu joke sama teman-teman PM aja kayak, gue sering makan Indomie tiap hari, tapi kenapa nggak jadi founder ya gitu. Terus sekarang buyer juga now prefer to self educate. Jadi kita udah lebih happy untuk bisa mengeksplor produk atau mengeksplor apapun itu sendiri, karena kan sekarang dengan adanya era teknologi, internet dan lain sebagainya kan, orang bisa mengeksplor sendiri ya, dan ada rasa kepuasan sendiri, apalagi di generasi-generasi muda di saat bisa memecahkan suatu masalah sendiri gitu kan ya, daripada nanti harus di guidance sama sales atau sama representatif marketing, itu kan kadang-kadang malah bikin risih ya. So people are more happy to discover sesuatu itu sendiri gitu. Sama product experience tuh have becoming more essential part of the buying process gitu. Yang tadi aku sempat mention, bukan dari harga doang sekarang kompetisinya, jadi bagaimana experience-nya itu sangat-sangat berpengaruh. Bahkan si experience nggak melulu cuma masalah mobile apps doang ya, tapi kayak misalnya kita ke bank, uh, contohnya di bank gitu ya, ini aku ambil contoh sebuah produk yang memang nggak harus digital gitu kan ya, produk manajemen itu dan produk led growth itu bisa dipakai di segala sisi industri gitu, semua jenis industri, nggak harus kayak ke app kan, nggak harus ke teknologi gitu kan ya. Ya memang banyak yang penerapannya udah dari sisi teknologi, tapi product management itu seharusnya dia agnostik ya, bisa dipakai di beberapa atau di semua industri. Jadi experience-nya contohnya gini, teman-teman pergi ke bank, banknya bagus, brandnya bagus, nilai sahamnya bagus, tapi satpamnya di saat kalian misalnya masuk nggak ramah, nggak senyum, atau bahkan di parkiran motor, parkiran mobil, kalian salah parkir dikit, kalian dibentak ya, "Wih, parkirnya bener dong," atau "Wih, lu parkir sana," gitu-gitu kan. Jadi secara experience kita udah bete, kayak, kenapa gini ya? Nanti masuk, lama, AC-nya panas, lelet, servisnya, dan lain sebagainya. Jadi orang akhirnya cabut. Kalau aku tuh sekarang makin ke situ, karena sekarang semua industri, semua produk kan banyak kompetitornya ya. Jadi kadang-kadang aku langsung cabut, atau bahkan kayak I talk to myself, gue besok gak akan kesini lagi, karena gue gak happy gitu kan ya. Kayak di dekat rumahku ini di Bali banyak coffee shop gitu kan ya. Ya harganya naik turun, ada yang mahal, ada yang murah gitu kan ya. Cuma aku lebih concern ke bagaimana servisnya sih, bagaimana ke experience-nya. Jadi paling bete kalau beli kopi terus terlalu rame tempatnya, atau nggak misalnya dua baristanya jutek banget, nggak nyapa, nggak apa, tuh udah males ya, meskipun harga kopi yang murah, for example. Ya itu juga akhirnya experience tuh sekarang menjadi lebih esensial daripada price atau quality of the product itself. Tapi
gimana caranya untuk bisa nge-boost experience yang oke ya, dari sisi kualitas produknya juga harus imbang kan ya, gitu. Jadi 3 hal ini yang sekarang jadi urgency ya, kenapa sekarang perusahaan harus mencoba atau udah mulai nge-build produk yang ya akhirnya bisa nge-lead growth-nya sendiri, nge-lead performance perusahaannya gitu, nge-lead performance startup-nya gitu kan ya. Terus wah ini banyak ya. Jadi contohnya nanti teman-teman mungkin bisa baca. Mungkin kalau di sini agak tidak terlihat, mohon maaf ya. Ini aku ambilnya agak banyak. Ini ada beberapa produk dibagi kategorinya kayak secara B2B, secara B2C. B2B itu business to business ya, company to company. B2C itu business to consumer. Ini beberapa contoh yang udah produk led growth banget. Itu adalah kayak Airtable, Slack. Slack itu kayak chat untuk mungkin teman-teman udah banyak yang pakai Slack juga ya. Jadi semacam platform untuk komunikasi yang ini akan sangat membantu kalau ya company kita kayak dealing with teknologi, karena ini apa ya, bisa ya dipakai untuk misalnya kayak attach file lebih fleksibel atau misalnya mengembedkan dengan kode gitu kan ya, itu kan lebih happy. Dan aku biasanya lebih menggunakan chat di Slack ini untuk hal-hal pekerjaan, jadi nggak mau pakai WA. Aku paling malas kalau kerja tuh pakai WA mulu gitu kan ya, apalagi WhatsApp group, terus ngirim apa file gede-gede, file yang confidential itu di WhatsApp itu sangat enggak banget gitu. Biasanya aku menolak gitu. Terus untuk yang B2C seperti Pinterest, Typeform, Warby Parker, yang Warby Parker ini aku belum pernah pakai sih. Typeform sama Pinterest ya pasti teman-teman juga pernah coba kan ya. Terus beberapa contoh lainnya kayak Twilio, Expensify, Atlassian tuh Jira itu ya yang buat project management tools, InVision itu untuk bikin desain sama prototyping mobile apps, desain, Hootsuite untuk data gitu kan ya, Buffer sama Zapier. Jadi memang kebanyakan ini adalah ya company sistem gitu kan ya. Ya kebanyakan sih lebih ke digital ya. Karena orang bisa coba dulu, terus misalnya dia happy, dan mereka akan subscribe. Nah, mereka merasa dapat benefit yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat oke dan membantu hidupnya dia. That's why dia akhirnya mengaktifkan dirinya dan apa ya, retention-nya makin panjang gitu. So ini ada beberapa kayak happy story-nya kayak dari sisi revenue naik dan sebagainya gitu. Nanti teman-teman juga bisa baca di slide-ku. Setelah ini dibagi, ini mungkin secara timeline dari waktu ke waktu company yang sudah menggunakan apa namanya produk led growth seperti apa, dan kebanyakan memang ya itu tadi yang sempat aku mention, freemium gitu kan ya. Jadi we let people to use for the free version, tapi ada limitasinya. Ya dong, kalau nggak ada limitasinya gimana, boncos dong ya. Nah, makanya beberapa ini memang menerapkan hal tersebut gitu kan ya. Jadi kayak smart sheet untuk project management juga. Jadi kita bisa pakai free version ya, tapi ada beberapa feature yang di lock. Contohnya kayak Slack juga gitu. Kita bisa pakai mereka sampai kapanpun bisa free gitu kan ya. Tapi beberapa feature andalan mereka itu di lock. Misalnya kayak kalau nggak bayar tuh nanti historinya bisa hilang setelah beberapa waktu. Terus nggak bisa nge-call untuk berbarengan gitu kan ya. Jadi bikin channel, terus bisa telepon barengan gitu. Jadi bertiga, berlima gitu kan. Mereka menyebut feature itu sebagai huddle. Dikasih sih ada trialnya sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Cuma habis itu hilang. Kalau nggak memperpanjang ya itu harus aktivasi akunmu gitu kan, harus bayar. Seperti itu. Ini beberapa contohnya tentu bisa baca juga. Tapi again, disclaimer adalah PLG ini is not always about freemium. Ada beberapa pun yang mungkin tidak pakai freemium gitu kan ya. Jadi kayak Requestimo atau teman-teman bisa membacanya dulu dari websitenya. Makanya kan untuk ngetes sebuah value proposition sebuah produk atau brand itu bisa dites juga dari berapa orang yang datang ke homepage-nya mereka, berapa orang yang datang ke website-nya mereka. Gitu. Ada literatur yang menyebutkan seperti itu, dan ya emang benar sih kalau orang udah punya strong branding dan apa ya, quality produknya juga oke, pasti apa ya, yang datang ke website-nya pun juga pasti akan lebih banyak gitu, karena orang kan eager untuk understand more and more tentang produk atau feature yang sebuah brand ini buat gitu. Jadi ini disclaimer-nya kalau PLG itu nggak melulu tentang freemium. Terus end user now tuh demand a better user experience gitu. Jadi yang sempat tadi mention beberapa kali, ya orang maunya sekarang semuanya dipermudah, karena mungkin dari sisi aktivitas user kan sekarang orang makin sibuk lagi dengan yang kerja remote dan lain sebagainya, belum volatile-nya dunia ya makin kagak jelas gitu kan ya, VUCA gitu kan ya, uncertainty, terus clarity sama ambiguitasnya juga makin kenceng gitu kan ya. Makanya orang memilih untuk
pakai produk yang lebih simple, yang mungkin kayak berapa klik doang selesai dan lain sebagainya. Makanya dulu sempat di waktu di Aido juga aku bilang aku membuka aplikasi itu untuk bisa orang mainan dulu gitu di dalamnya. Jadi tadinya waktu aku masuk di Aido itu orang harus registrasi dulu untuk bisa masuk ke homepage. Jadi orang nggak ngerti setelah dia download tuh di dalamnya Aido tuh ada apaan ya, mereka nggak ngerti. Kecuali mereka baca sosial media atau buka website atau dia lihat screen capture yang ada di Play Store atau di App Store gitu kan ya, yang di depan itu. Tapi kan itu tidak cukup membantu ya. Orang tidak bisa mengexperience kayak, oh gini ya cara makainya dan lain sebagainya. Dan waktu itu dibuka, aku mau propose untuk membuat satu perubahan lagi, kayak satu enhancement di mana itu dibuka di depannya. Jadi orang akan register atau login di saat mereka mau booking jadwal dokter gitu. Jadi mereka biar bisa jalan-jalan dulu, mainan dalam aplikasinya, baru nanti di hook sama registrasi setelah mereka mau melakukan sebuah transaksi gitu. Itu pun yang juga sekarang aku sedang lakukan di company yang sekarang, karena kita mau pakai ini di platform native, tapi sekarang masih di web base dan kita pengen trial dulu. Dan ini memang ya mau nggak mau secara user experience juga harus ini ya, harus sangat-sangat localized banget, karena ini challenge-ku adalah sekarang ini produknya dari luar, idenya dari luar, yang nge-develop orang luar. Dan kita mau pilot project di Indonesia, negara timur, dan Bali pula gitu kan ya, yang kolektifannya itu sangat-sangat beda. Di sini kita ada Banjar, ada desa, adat, dan lain sebagainya, dan tidak semua orang Bali pasti berbahasa Indonesia gitu kan ya, yang agak sepuh-sepuh, yang agak tua mungkin di pedesaan kadang-kadang agak susah gitu. Makanya kita kemarin mikir gimana ya, kita nggak mungkin kita jualan pakai bahasa Inggris. Nah, nanti orang nggak pakai, karena kita mau menargetkan market di grassroots gitu kan ya. Grassroots tuh middle to low yang ya itu. Nah, kita mau, bahkan kemarin aku sempat mikir kayak ngelakuin riset, apakah kita perlu pakai bahasa Bali ya? Cuma kalau pakai bahasa Bali nanti orang yang Indonesia perantau nggak bisa pakai gitu kan, gimana caranya, ya udahlah pakai bahasa Indonesia. Tapi termsnya akhirnya aku translate lagi untuk bisa menjadi yang paling sederhana untuk bisa dipahami di berbagai macam jenis user atau persona gitu kan ya, karena personanya beragam teman-teman. So, outstanding customer experience has always been the key to success. Kayaknya nggak perlu harus ke PLG gitu kan ya, tapi apapun itu, kalau misalnya teman-teman buat produk, ya memang harus experience-nya oke gitu kan ya. Nggak mungkin kita bikin produk yang experience-nya nggak oke. Mungkin dari interface-nya oke, fancy, tapi orang ribet mau masuk ke aplikasinya. Orang harus fill up data dan lain sebagainya. Makanya dulu waktu di Home Credit, ada salah satu activity, inisiatif atau sebuah enhancement yang aku lakukan bersama teman-teman PM-ku, PO-ku, waktu itu title-nya namanya PO. Kita mensimplifikasi registration form, karena dulu tuh di Home Credit satu form itu untuk satu produk, padahal produknya Home Credit banyak. Terus kita bikin, kenapa nggak dibikin satu form untuk beberapa produk, jadi orang nggak bolak-balik back and forth kayak ngisi lagi kan bete ya. Udah gitu disimplifikasi dari berapa halaman menjadi berapa halaman, karena yang ngisi itu kan kadang-kadang juga user yang berumur ya. Kalau ngisi kecil-kecil banyak tuh panjang banget, kayak lagi bikin KTP di kecamatan gitu kan ya. Jadi akhirnya dibikin gimana caranya ini lebih simpel gitu kan. So people will apa ya, lebih short lagi untuk bisa spending waktunya dalam meregistrasikan diri mereka. Waktu di Hermina pun juga melakukan hal tersebut. Jadi biar pasien sampai ke rumah sakit itu nggak harus nunggu 8 jam, 9 jam, atau bahkan kayak 12 jam di rumah sakit cuma buat periksa dokter. Karena dulu harus nunggu di FO-nya, nunggu di poli, nunggu di obat, ke kasir, chaos gitu kan ya. Nah ini gimana caranya biar ya secara experience orang jadi lebih mudah gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin produk apps yang orang bisa pilih slot waktunya dan dia bisa spending waktu lebih pendek, lebih singkat di rumah sakit gitu. Ya bahaya juga kan ya. Paling kalau nggak kebayang kalau waktu COVID terus kita harus ke rumah sakit yang orangnya baik banget. Misalnya kan ya tadinya sehat malah jadi sakit kan ya. Nah itu makanya concern seperti itu yang akhirnya menjadikan landasanku juga untuk mendevelop atau merombak experience-nya. Dan challenge-nya adalah kalau produk itu punya version offline ya, journey ya, kayak rumah sakit, restoran gitu kan ya. Jadi di saat teman-teman mau mengaplikasikan simplifikasi yang ada di mobile apps secara journey, nah itu harus diterapkan di
offline journey-nya juga, itu nggak bisa timpang. Jadi jangan sampai kayak di apps-nya kayaknya gampang, tapi waktu ke offline-nya kacau balau gitu kan ya. So, itu harus dipikirkan juga. Sama people don't want to interact with sales people or marketing campaign anymore. Gitu kan, risih ya kadang-kadang. Cuma karena kan kalau sales people kan ngejar ya karena understand sih target. Bahkan kalau misalnya kita nih, kayak teman-teman tinggal di Jakarta, kalau misalnya ke mana nih, kita ambassador gitu kan ya, kita malah lihat handphone terus diintilin sama orang mulu kan, Mbak mau nanya apa, mau cari apa, itu kan karena risih ya. So, kita lebih baik kayak di rumah, udah bikin research dulu tentang produk atau handphone yang mau kita beli, terus mau ke sana, kita bisa nyoba doang, megang, terus beli. Atau bahkan kayak, oh begini rasanya, beli tetap di online shop gitu kan ya. Nah, itu juga makanya itu it's one of the reason kenapa PLG ini makin ditingkatkan lagi gitu, karena behavior orang pun juga sudah berubah gitu teman-teman. Terus intinya secara flow adalah kita harus bisa create demand dulu. Jadi kita harus melihat kayak demand seperti apa. Kalau misalnya nggak ada pun juga, then it's okay to create the demand. Kalau misalnya kalian melihat sebuah opportunity, and then you create your demand, you create your market, terus build produknya, baru distribute directly to the end user. Makanya kalau produk-produk SaaS atau produk sistem itu kayak Slack itu kan mereka, ya kita bisa coba langsung. Kita kan end usernya. Nggak butuh tiba-tiba ada salesperson yang Slack yang datang atau kita kontak duluan. No. Kita bisa coba. Ya mereka tetap punya sih sales apa ya, salesperson gitu. Tapi nanti itu biasanya dipakai untuk kalau misalnya sebuah perusahaan mau pakai produknya mereka, terus mereka minta diskon, for example, dan lain sebagainya. Kayak event tracking namanya Mixpanel yang jadi salah satu sponsor PR Academy, itu juga gitu, kayak waktu di company gue sebelumnya aku pakai dia secara free, dan akhirnya dan I kontak the salesperson karena aku pengen mengaktifkan free-ku ini menjadi yang berbayar. Tapi waktu itu sempat ditanyain kayak aktif user lo berapa, dan aku bilang segini gitu. Terus salesperson-nya bilang kayaknya ntar dulu deh, lebih baik pakai yang free dulu karena belum begitu banyak sayang duitnya. Jadi malu deh kayak aduh gue mau bayar tapi malah ada satu PR tersendiri yang aku belum lakukan sebagai produk gitu kan, dan sebagai tim produk itu dengan ningkatin active user-nya dulu. Kayak ketampar gitu loh, kayak udah ngapain mau bayar, active user dulu dinaikin gitu. Oke. Terus produk lain itu encourage user to explore the product for free with minimal barrier. Maksudnya minimal barrier ya seharusnya at least user bisa apa ya, dapatin benefitnya dulu gitu. Jadi nggak banyak yang dibatasin boleh, tapi jangan kayak tiba-tiba lu cuma allow user untuk sign up atau login doang, tapi they cannot do anything. So teman-teman harus lebih jeli lagi ya, maksudnya explore produk for free sama with minimal barrier itu seperti apa. Terus memang ujung-ujungnya sih si produk ini bisa sales itself gitu kan ya. So you don't need to boost your sales or marketing anymore. Terus ini product-led growth cycle-nya menurut Amplitude. Jadi pertama ya user tuh kan curious dulu ya, kayak gue mau cari aplikasi buat ngechat di kantor apa ya. Terus then I'm doing my research pakai Slack atau pakai Teams atau pakai WhatsApp atau pakai Discord gitu kan ya. Terus nanti setelah curious baru ada aha moment kayak akhirnya aku merasa kayak wah ternyata Slack lebih gampang nih, apalagi di handphone mereka ada aplikasi dan itu sangat-sangat kompatibel, sangat-sangat compact secara UI dan UX sama yang ada di komputer gitu ya, selain di version webnya. So dan aku merasa ini lebih mudah, lebih ringan, nggak ganggu WhatsApp pribadi gitu kan ya. Akhirnya mengaktifkan dirinya, bahkan bayar kalau saya company-nya mau pakai Slack atau beberapa sistem atau software lainnya secara serius. Jadi ada value exchange, terus ada trigger-nya, itu maksudnya dari retention-nya jadi makin panjang. Mungkin tadi yang sign up-nya cuma bayar monthly, terus tiba-tiba jadi setahun, atau bahkan jadi kayak programnya jadi panjang. Terus and then after that ya jadi viral. Maksudnya the company will tell to nanti misalnya kayak kita kan ya kalau pakai Spotify kan, Spotify itu kan ada bikin akun ya. Misalnya kita punya akun, terus nanti kita ada punya playlist kita kan, dan playlist itu kan bisa di-share ya. Jadi ada followernya juga. So that's the part of virality. Jadi you to let people around you atau circle untuk tahu kayak, weh lu lagi pakai apa nih, lu sedang pakai apa. And then
value apa yang sedang lo dapetin dari tools itu, let me know gitu. Jadi itu virality itu seperti itu. Terus ini cycle-nya juga menurut productlab.com, jadi bahkan si PLG ini ada satu web yang isinya apa namanya, oke sih, kayak banyak materi sama apa ya namanya, knowledge detail tentang PLG ini seperti apa. Nah memang aku cantumin juga di resource, nanti teman-teman APR juga bisa share beberapa link yang aku jadikan dasar, atau ada satu buku juga yang bisa teman-teman baca tentang produk led growth ini. Terus ya kalau misalnya menurut cycle ini adalah ya pertama people harus understand dulu kan, kayak how to use this product, produk itu feature sampai mana, ngebantuin sampai mana, dan mereka bisa communicate, terus baru di deliver gitu kan ya. Di communicate itu maksudnya ya apa ya, maksudnya kita pun dari sisi company bisa mengkomunikasikan sebenarnya si feature itu ngapain, tapi not directly to talk with the user kayak misalnya using sales atau apapun, tapi dengan produk dan dengan UI dan UX yang simple yang oke itu, it can be sort of communication to show to the user kalau produk itu simple, bisa lo pakai buat ini dan itu. So it's gonna be like that. Terus funnelnya pun juga berbeda gitu kan ya. Kalau dulu mungkin tradisional funnel ya inquiries, terus marketing, apa namanya, qualified leads, jadi baru sampai ke bawah, baru bisa dapat ke customer. Tapi sekarang kalau dengan product led funnel ini, ya dari product experience, di saat usernya ngerasa happy, dia bisa langsung join and then become a customer. Jadi kan nggak perlu sampai ke opportunity, nggak harus ke SQL dulu gitu aja. Jadi langsung ngeputus atau nyalip beberapa funnel yang ada di sebelumnya gitu, yang ada di traditional funnel. So ini emang lebih efisien sama lebih praktis sebenarnya gitu. It can also cut several costs yang ada di company-mu. Jadi ini bisa membantu company dalam mengurangi OPEX-nya juga gitu teman-teman. Nggak buang-buang duit buat jualan gitu kan ya. Karena produknya udah bisa jualan sendiri gitu. Nah, buat itu film. Chapter 3, benefitnya apa ya? Nanti kita tanya jawabnya di akhir ya. Aku mau ngebut dulu di teorinya. Nah, benefitnya apa sih untuk pakai PLG ini? Jadi, sebaiknya, atau bukan sebaiknya, seharusnya, when the company implementing si PLG ini, harusnya conversion-nya juga makin oke kan ya. Jadi bisa lebih cepat, lebih banyak, karena kan step-nya makin pendek ya. Orang bisa tahu, pakai, dan happy, subscribe, atau bayar premiumnya, atau bayar langganannya gitu kan. Jadi conversion-nya pun juga akhirnya lebih gede. Jadi bukan berarti kalau yang dulu mungkin orang yang terpapar informasinya 1 juta, terus nanti yang jadi prospek 500.000, yang jadi klien 300.000, atau bahkan yang benar-benar udah sign up 100.000 doang, atau bahkan kurang dari 100.000. Ya itu kan conversion-nya makin lama makin kecil ya. Nah sedangkan kalau udah pakai PLG seharusnya misalnya tadi contohnya 1 juta, ya yang pakai dan aktivasi ya cuma, ya maksudnya bukan cuma ya, maksudnya di angka yang cukup signifikan gede juga, kayak 900.000 dan lain sebagainya. Jadi konversinya memang harusnya lebih gede di sini. Terus ini mengakselerasi growth juga, karena kalau konversinya makin gede kan growth company pun juga akan lebih cepat gitu kan ya, daripada lo nunggu kayak wah ini jualan saat tradisional dan sebagainya. Terus it's lower customer acquisition cost, karena ya mengakuisisi customer itu butuh duit teman-teman. Kayak dulu di company-ku yang waktu bekerja di Genius, ya aku baru tahu dulu tuh ternyata Genius meskipun disclaim sebagai digital banking, tapi acquisition-nya paling tinggi tetap dari offline. Jadi kalau teman-teman ke mall terus ada bapak pakai baju ungu atau mas-mas pakai baju ungu bawahnya keren, itu tetap lebih apa ya, lebih kencang daripada kita digital atau online acquisition-nya. Lucu ya, misalnya produk digital tapi offline acquisition-nya juga tetap lebih gede, tetap membawakan sumbangsi yang lebih banyak atau lebih besar daripada online-nya gitu. Nah itu kan pakai duit ya. Nah kalau misalnya udah PLG ini, ya itu nggak perlu ada kayak gitu-gitu. Jadi si company cuma pasang website atau ada sosial media, selesai, bisa dipakai, baik gitu kan ya. Terus greater customer loyalty. Jadi karena orang udah dapet momennya tadi ya, mereka bisa merasakan benefitnya langsung di saat mencoba produk itu secara free, dan itu mereka pun juga, misalnya gini, kayak beberapa tools saat itu kalau kalian tetap pakai free-nya pun juga masih giving you something gitu. Misalnya aku punya company yang bersama teman-temanku di Surabaya ini, kita pakai Discord, kita pakai Slack, itu kita nggak pernah bayar, kita belum ada plan untuk bayar, orang timnya juga baru
3 orang, 4 orang, terus kita ngapain bayar gitu kan ya. Dan itu tetap tetap bisa membantu kehidupan kita atau running bisnis atau running usaha ini selama setahun yang lalu. Dan ya akhirnya aku jadi loyal juga kan, karena just love that kind of platform tools, karena membantu banget itu, makanya loyalty-nya juga akhirnya makin panjang for the user atau from the user gitu kan ya. Terus dengan pakai atau mengimplementasikan PLG ini, tim sales bisa fokus ke ekspansinya gitu kan ya, untuk misalnya kayak create atau misalnya data gathering untuk bisa membantu produk untuk bisa personalize produk, atau bisa melakukan personalized touch untuk apa ya namanya, untuk scale up juga gitu kan ya. Jadi nggak pusing di jualan waktu awal ya. Sama marketing can work on awareness effort to bring new eyes to your product. Jadi tim sales sama marketing bisa mengerjakan their real job gitu, daripada menjualin produk ini terlalu heavy gitu kan ya, karena produknya sekarang udah bisa jualan sendiri gitu istilahnya. So ini bisa membantu di situ dari sisi penerapan atau penggunaan pengimplementasian PLG di dalam produk development-mu seperti itu. Nah, kita lanjut ke chapter 4, implementasi gimana sih? Karena tadi udah kita belajar kayak product management, PLG, aku ngomong PLC dari tadi ya, PLG, terus kayak benefitnya apa. Nah, sekarang kita kan belajar kayak cara implementasinya gimana di perusahaan, gitu kan, atau di product development-mu. Jadi aku baca chatnya kayak, wih, pertanyaannya banyak nih. Waduh, ntar jawab satu-satu. Kalau cukup, kalau enggak nanti mungkin bisa dicatat, teman-teman Apiari bantuin catat di Google Sheet, nanti aku akan jawab, nanti bisa di-spread ya ke teman-teman semuanya, gitu. Jadi di copy paste aja. Biasanya sih kita kalau punya sesi yang lebih panjang, kita pakai Slido, ada. Cuma ini karena masih introduction dan sebagainya, jadi nanti kita bantuin ditulis di Google Sheet aja, terus nanti give it to me. So let me answer it. Terus, implementasi dari PLG ini, ingat kalau di pengimplementasiannya ada 3 pillars. Jadi pertama, apa yang harus kalian lakukan waktu mau mengimplementasikan ini, setelah ini belajar kan, atau sharing bareng-bareng. Habis itu kalian atau teman-teman bisa coba menerapkannya di company-nya, if you are already work in company. Kayak pertama harus design for the end user. Jadi sekarang ya orientasimu ke usermu, ke end usermu. So PR sebelum ke design for the end user adalah to identify end user lo tuh siapa gitu kan. Itu harus bisa di-define. Makanya tadi kan aku mention di awal, you have to understand customer sama consumer kan. Harusnya ke consumer-nya. Cuma contohnya gini, kalau produknya punya 2 role yang berbeda nih. Contohnya kayak produknya McD, Happy Meal, itu kan apa namanya, customer-nya dia orang tuanya kan, karena orang tuanya yang beliin, yang bawa anaknya ke McD, tapi yang konsum bisa apa? Bukan orang tuanya dong, orang tuanya kan konsum kalau anaknya makanannya nggak habis, sayang daripada dibuang dimakan gitu kan ya. Tapi kan yang konsum, yang menikmati makanannya, minumannya, mainannya, itu kan anaknya kan ya. So itu yang menjadi PR-nya. Jadi kalau misalnya strategi 1 atau pilar 1 ada pilar 0 nih. Nah, kalian harus tahu dulu nih end user-mu siapa. Jangan sampai salah. Kalau salah, salah semua besar. Gitu. Jadi efek dominonya agak panjang. So you be very careful in determining your end user. Karena habis ini, ya ini caranya gimana ya? Caranya dengan listen to your user, build culture, continuous improvement, personalize, kalau possible. Tapi personalisasi bisa ditaruh di akhir-akhir ya. Maksudnya melakukan personalisasi ini challenging dan sometimes costly gitu. Kalau kayak apa ya, kalau emang marketnya potensi juga gede, ntar dulu deh, jangan tiba-tiba kayak kita mau personalize, ntar dulu gitu. Lihat stage company juga. Terus deliver value before capturing value. Jadi put the product first, deliver the value quickly. Jadi user kayak langsung bisa dapetin kayak benefitnya seperti apa. Kayak di saat kamu sekarang habis ini, misalnya kamu nyambi buka Slack, terus kamu bisa langsung download, register, and then you can invite people or join to some several channel, and then you can talk with people directly and freely gitu kan, secara gratis. Jadi itu deliver value-nya sangat-sangat cepat gitu, karena user bisa kayak klik-klik-klik, bisa pakai gitu kan ya. Terus introduce customer success before sales. Jadi makanya teman-teman kalau notice tuh di beberapa perusahaan pasti kayak di bawah-bawahnya ada kayak our happy customer, atau enggak kayak testimoni, nah gitu kan ya. Ya, this platform is good for my company, bla 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 gitu kan ya. So it's introduce customer success before sales. Jadi customer success sekarang lebih apa ya, the happy ending story itu lebih menjual daripada kayak Slack tuh bisa ini, orang
bisa dapat itu sendiri, itu mereka bisa baca sendiri, atau bahkan biasa mereka bisa nyoba langsung kan, mereka nggak bisa tahu kayak benefitnya produk itu apa, nggak perlu lo jelasin satu-satu gitu, bahkan tuh bisa kasih tulis di sebuah list and then you bring it to the website and then let people to read that by themselves. Jadi udah nggak perlu capek-capek lagi jualan gitu kan. So invest in the product with go to market intent. Jadi invest in produk data, build a growth team, sama run eksperimen. Jadi eksperimen itu menjadi salah satu ya hal yang sangat lumrah untuk dilakukan di product management atau di product development. Tapi ya butuh pertimbangan juga gitu kan, saat lo nge-develop sebuah produk terus mau diiterasi apa enggak, cycle-nya seperti apa, ya nggak melulu tentang eksperimen dan nggak melulu kayaknya namanya juga eksperimen, trial and error, nggak apa-apa kalau buat trial error juga it's okay, but having error and error juga it's not okay gitu kan. Jadi makanya kenapa ada product management dan ada product development knowledge untuk bisa nge-develop sebuah produk yang dia lebih efisien dan ngurangin errornya, meskipun yes you are doing your experiment dan itu bisa diiterasi lagi gitu kan ya. Ini contohnya kayak worksheet-nya yang dari Amplitude. Jadi ini diambil misalnya contohnya apa namanya, sebuah produk yang menggunakan freemium gitu kan ya. Jadi mereka kayak sign up for plan. Kalau freemium itu kayak dilimitkan penggunaannya, habis itu mereka apa namanya, setelah itu contohnya habis itu mereka bisa uh, apa ini namanya, meregister diri mereka ke platform tersebut di saat mereka udah ngerasain kayak value-nya, bisa merasakan benefit-nya dan selain sebagainya gitu kan. Jadi ada value exchange, ada initial use, increase usage juga. Terus ini kayak di use case untuk di B2B-nya seperti apa gitu kan ya. Terus baru nanti yang terakhir adalah kayak kita mikirin how to monetize that. Jadi kayak limit, um, misalnya kayak karena freemium ya, jadi misalnya yang pertama di limit dulu nih kayak 10 orang doang yang bisa make. Habis itu kalau misalnya lo mau menambah account, then you have to pay, for example. Terus ada beberapa feature yang di lock juga. Baru misalnya yang terakhir biasanya ada custom juga gitu kan ya. Custom paid, custom feature, custom dashboard dan lain sebagainya. Makanya banyak hal yang bisa di apa ya, dipretelin untuk kita bisa jual ngetek juga gitu kan ya ke user. Makanya itu menjadi salah satu part of monetization. Jadi jangan dijual langsung gede di depan. Itu juga menjadi salah satu strategi sih kita dalam nge-develop atau ngejual sebuah produk. So never sell it atau sold it itu kayak as the whole. Makanya kalau teman-teman perhatikan kayak handphone sekarang kan ya kayak iPhone gitu. Mereka akan jualnya kecil-kecil kan. Bodinya sama, kameranya gedein dikit, ini gedein dikit. Samsung apalagi banyak banget kan jenisnya. So it's gonna be the apa ya, strategy in selling your product. Terus apa namanya? Ini tadi harusnya di sana ya, kayak kenapa urgensinya gitu kan ya secara implementasi. Jadi kita memang sekarang harus makin cepat untuk bisa menerapkan atau mencoba PLG ya, karena sekarang ini akan membantu proses of understanding why we need this kind of implementations, karena user are actively searching for and discovering your product gitu kan ya. Jadi kita kayak makin ya telanjangin sama user gitu kan, produk ini bisanya apa, plus minusnya apa, bahkan kayak dilihat kayak ini yang nemuin dari mana, company dari mana dan sebagainya, bahkan kantornya di mana gitu kan ya. Kalau ada apa-apa didatangin ke kantor gitu. Ntar ada sih, dulu aku pernah iseng iseng lagi masuk di sebuah company di mana ini tuh kayak transaksi untuk jualan kripto gitu kan ya, sama sama luar negeri. Dan kayak ada problem di masalah disburse money ya, so people cannot get their money. Yang kejadian adalah waktu itu, dan itu kejadiannya setelah aku udah mundur dari company itu sampai usernya datang ke kantor dan mereka marah-marah gitu, serem banget gitu kan ya. Terus nomor tiga, um, nomor dua dulu deh, when user find your product they immediately want to try it. Jadi memang kalau jualan produk memang seharusnya si user bisa merasakannya langsung gitu kan ya. So jarak untuk antara menjual, display produkmu sama user bisa coba langsung itu harusnya makin kecil, makin gampang gitu kan ya. Kan bete ya, misalnya kita mau baca sebuah artikel, terus tiba-tiba waktu mau klik read more, tiba-tiba langsung ada pop-up suruh bayar.
Kalau kayak Medium itu kita dibatasin, kayak Harvard Business Review itu juga kita dibatasin 3 kali kalau nggak salah. Baru nanti kita buka lagi mau baca artikel 4 atau kelima itu suruh bayar. Nah, hal tersebut at least user bisa dapat dulu kan ilmunya apa dan lain sebagainya. Ya bayangin aja, misalnya kita mau baca nih sesuatu, kita mau tahu Medium isinya apa, kita mau baca beberapa materi di Harvard Business Review, tapi ya awal-awal kita harus registrasi dulu ya. Aku sih langsung klik X keluar dari websitenya sih, karena di depan-depan udah begini banget gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah product qualified leads atau PQL itu are easier to convert into paid opportunity gitu. Jadi sekarang itu kebalik, kalau dulu mungkin dari apa namanya PQL baru ke produk, sekarang dibalik gitu kan ya. Jadi produk dulu baru si PQL ini bisa dipakai sebagai cara untuk memonetisasinya gitu. So ini produk structure di saat teman-teman apa ya mau mengimplementasikan produk led growth, jadi kalian harus tahu dulu dari sisi ngembangin sebuah produknya seperti apa dan apa namanya komponen di dalamnya yang bersinggungan atau berinteraksi dengan produk itu apa aja gitu teman-teman. Jadi satu adalah sales, dua marketing, success, engineering sama design. So both apa kayak all of these five ini akan determine your product success juga gitu kan ya. Jadi nggak cuma melulu masalah engineering sama design, tapi dari sales, marketingnya pun juga perlu dikomunikasikan, perlu dipertimbangkan dan perlu distrategikan juga, perlu diplan gitu. Terus PLG Prisma itu take into the success, jadi kayak dari product.org dia bilang ini beberapa komponen atau elemen juga ya kayak sales, marketing, success, engineering, design itu memang ujung-ujungnya masuk kan ngedrive suksesnya tuh karena adanya si user experience gitu. Jadi kalau salesnya kita kencang, marketingnya kencang banget, gitu kan ya, engineering-nya juga luar biasa. Tapi kalau secara experience, people is not happy with your product atau with your service, ya buy gitu. They will easily change to another product atau another brand. Terus product-led growth tidak sama dengan PM-led growth. Kalau produk tuh produknya tok, PM ya PM-nya. Jadi bukan berarti menjadi seorang PM kita bisa punya kayak full authority, tapi it doesn't mean that the success tuh it's only because of you, tapi dari sisi produknya, karena produknya udah bisa adaptasi, produknya udah bisa komunikasi, produknya bisa udah mulai punya gap yang kecil juga sama user needs-nya. Jadi ini tidak sama gitu kan ya. Produk laptop itu bukan berarti oh ini dari sisi PM yang punya fully authority untuk bisa ngapa-ngapain, tapi ya kan fokusnya udah ke end user ya, bukan ke PM-nya. PM-nya hanya menjadi translator atau menjadi representatif dari usernya seperti itu. Terus ya PLG it's not always about freemium, tadi aku mention di awal ya, it's more about good user experience. Jadi makanya kenapa sekarang kayak role UX UI itu udah tidak bisa dianggap sebagai itu doang. No, mereka sama-sama pentingnya sama PM, mereka sama-sama pentingnya dengan engineering gitu. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi gitu kan ya untuk role-role ini. Jadi yang udah jadi PM jangan tinggi-tinggi amat gitu kan ya, karena ya lu PM tapi lu nggak bisa ngedesain, lu nggak bisa mikirin experience yang bagus seperti apa ya, baik juga gitu kan ya, produk lu akan bisa sukses gitu. Nah, dealing atau mengimplementasikan PLG kan erat hubungannya dengan user experience ya. Kalau mau punya user experience yang bagus, berarti you have to have human centered design gitu kan ya. Desain sebuah experience atau interface yang aduh, ngeliatnya kan human. Ya karena customer kan human ya. Mungkin kalau customer hewan akan menjadi animal centered design. Tapi kalau sekarang kan human ya it's always about human gitu. So it's a it's a way untuk bisa desain problem and solving the apa ya the problem itu based on focus on human. Dan cara untuk tahu untuk bisa being human design ya teman-teman harus tahu dulu juga kan dari surface-nya, habit-nya, capability-nya pun seperti apa gitu. Terus cycle-nya untuk bisa human centered design tuh yang pertama harus melakukan observasi, idea generation, ideation, prototyping, sama testing. Yang terakhir harus ada testing karena salah satu pilar dari atau golden triangle dari product management adalah melakukan validasi. Validasi caranya gimana? Ya testing. Testing itu apaan? Research gitu kan ya. Dan produk itu perlu diriset beberapa kali. Jadi waktu sebelum diinisiasikan, terus waktu di develop,
nanti mau di-develop, mau diluncur juga ada beta testing, atau bahkan kalau misalnya teman-teman kerja di bank harus ada penetration test atau stress test dari pihak ketiga, dari vendor, baru nanti dirilis gitu kan ya. So, bit challenging, long way, but it's fun. Terus ini 4 poin dalam melakukan human centered design. Ada human centered design, ada 4 prinsipalnya. Jadi fokus on customer, integrated design, maksudnya desainnya pun juga terintegrasi satu dengan lainnya. Dan harusnya sih lebih simple, akan lebih baik, karena people tidak suka by nature, manusia tidak suka untuk melakukan hal yang lebih rumit gitu kan. Terus fokus on user testing, so makanya akan lebih banyak mengimplementasikan testing-testing di dalam beberapa stage di pengembangan produk yang sama plan the interactive design gitu. Jadi nggak melulu tentang experience-nya toh, tapi dari tampaknya yang kasat mata ini juga harus dipertimbangkan secara matang juga. Makanya kenapa di produkku yang sekarang ini ada di company-ku Bali ini, ya aku mencoba untuk melakukan revamp. Jadi cukup berbanggalah kita dari Indonesia, startup di Indonesia banyak, dan developer sama desainer di Indonesia itu jago-jago. Karena kalau saya kemarin, ini produk yang aku pegang ini, apa ya, secara user interface itu masih jadul banget itu. Berarti dibikin sama negara Eropa, tapi kenapa jadul ya gitu. Jadi aku lagi melakukan revamp. Jadi aku lagi nge-revamp semua desain yang ada di platformku sekarang yang masih di beta ini, version untuk bisa di-revamp lebih bagus lagi secara interface. Terus untuk bisa melakukan, apa namanya, human centered design dan nge-develop sebuah produk, kalian harus bisa juga untuk tahu tentang problem solving, karena kan ngedesain sebuah produk, ya apa yang mau lo solve dengan produk lo itu kan ya. Jadi problem solving ini harus tahu kayak mendefinisikan problemnya, harus tahu initial sama real issue-nya apa, terus dilakukan menggunakan framework SMART. Jadi problem statement-nya juga harus spesifik, measurable, achievable, relevant, sama time based. Terus problem itu bisa disegmentasikan, mana yang penting, mana yang ntar dulu gitu kan ya. Terus baru diprioritaskan solusinya menggunakan beberapa framework kayak Fortified Analysis, Eisenhower, sama RISE framework. Itu teman-teman bisa googling ya, yang 3 ini, karena ini panjang juga. Baru yang terakhir adalah action plan. Jadi menyelesaikan sebuah problem tidak boleh langsung ke action plan. Nggak cuma di product management, nggak cuma di product development. Kalau kalian kayak punya masalah pribadi, itu sebetulnya langsung jump into the action plan dengan emosi gitu kan ya, kayak lagi bete di kantor, Pak, emosi banget, terus tiba-tiba, wah lu resign gitu kan ya. Atau setelah resign, udah lewat setelah resign, lupa, duh gue belum dapat kerjaan, utang kartu kredit masih banyak, nggak jadi pusing gitu kan. Jadi dalam mengambil keputusan langsung ke action plan, harus di define dulu stage by stage-nya seperti apa, dan harus kepalanya dingin dulu gitu kan ya. Terus melakukan desain thinking juga perlu dilakukan karena kita ingin tahu bagaimana manusia behave, bagaimana sebuah desain yang bagus untuk dikerjakan, dilakukan, dikembangkan gitu kan ya. Jadi harus melakukan apa namanya ini, state understanding your user dengan cara empathize, conduct research to develop understanding of your user, terus di-define di-combine semua research-nya, terus ngambil takeaways-nya apa, ideat maksudnya kita brainstorm, terus kita propose beberapa solusi gitu kan ya, baru dilakukan prototyping, di-develop, terus dites, baru diimplementasikan. It's always like that. Jadi design thinking sama product cycle tuh always seperti ini. Makanya kalau teman-teman belajar tentang product management kan banyak kayak logonya kayak anak panah bulat mulu, karena ya it's always like that, the cycle. Iteration tuh seperti itu, do it again and again. Makanya kan apa ya, life cycle ya produk tuh harusnya panjang ya gitu. Maunya sih dari zaman kita sekarang kita kerja di PM, besok kita tua juga tuh produk masih ada, dan bahkan harusnya even even much better ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk bisa dekat dengan user atau bisa punya empathy atau bisa mengembangkan sebuah produk, kita harus mengimplementasikan ini juga six thinking hats. Jadi bagaimana kita melihat sebuah sesuatu atau melihat sebuah solusi dan masalah menggunakan 6 topi atau 6 kepala yang berbeda gitu kan ya. Jadi white paper dari warna putih, merah, kuning, hitam, hijau, dan biru. Putih lebih ke kita harus concern tentang data dan information, merahnya lebih ke feelings, intuition, dan emotion juga gitu kan ya. Kuning ini lebih ke positive view of things, jadi kita harus bisa kayak kenapa ini jadi seperti ini, so mungkin positifnya seperti ini gitu. Jadi jangan dilihat dari sisi jeleknya mulu, tapi yang topik hitam ini juga kita at the same time kita harus lebih apa ya, lebih ke critical gitu kan, lebih kritis untuk melihat sesuatu, untuk tahu kayak the reasons behind this tuh apa
why-nya tuh apa gitu kan ya. Terus hijau tuh lebih ke kreatif dalam mengedevelop sebuah solusi ya. Please think out of the box. Gimana caranya bisa think out of the box doing learning, baca atau misalnya cari beberapa apa namanya ilmu dari luar juga atau dari startup-startup yang di luar sana. Apakah ada beberapa hal yang bisa diimplementasikan di company kita? And then biru adalah lebih ke proses control. So you have to understand the details also on the process of developing your product. Terus ini tadi kayak implementasi yang ada di Spotify gitu ya, contohnya kalau menggunakan worksheet-nya tadi, jadi ads akan membuat apa namanya orang being curious, terus dia jadi pakai mainan, terus ada kayak aha momennya, dia happy menggunakan mendengarkan lagunya, berarti di value exchange-nya dia melakukan subscribe atau dia bayar gitu kan ya, jadi premium. Terus baru nanti suggest similar artist tuh maksudnya ada beberapa trigger dari company-nya untuk bisa tetap apa ya menjalin retention-nya ke user-nya gitu kan. Terus baru ke viral, share playlist. Nah, ini another company yang menggunakan freemium juga kayak Slack, Dropbox, sama Heap Analytics. Kalau Dropbox kan ya kita ada storage-nya kan, tapi kan ada limitasinya. Kalau Slack tadi aku bilang fiturnya ada beberapa yang di-cut gitu kan ya. Jadi you cannot do for example calling apa menggunakan feature huddle-nya atau mungkin chat history-nya bisa hilang dan lain sebagainya. Nah, ternyata si produk lead growth ini bisa dipakai dalam go-to-market strategi juga, di combine. Jadi go-to-market strategi itu kan ada 4 pertanyaan ya, kayak who is buying, kan ada 4 diagram, ada 4 kuadran kan ya, kalau teman-teman googling tentang go-to-market strategi. Jadi tanyain tentang who is buying your product, personamu siapa, di mana mereka akan menemukan produkmu, kenapa mereka harus beli, sama bagaimana. So, misalnya di komen dengan PLG ya, apa namanya, di komennya adalah kalau ini who is buying your product itu, you should be selling to user, not buyers-nya. Gitu kan ya. Jadi make sure kalau kalian tahu usernya. Terus di mana bisa mendapatkan atau ngebeli produkmu. Kalau sekarang, kalau saya menggunakan PLG itu bisa menggunakan virality tadi ya, kayak di worksheet-nya si Amplitude tadi. Jadi virality, word of mouth, dan lain sebagainya, rather than traditional promotion strategi. Dan biasanya kan lebih efisien, karena nggak pakai duit gitu kan ya. Terus, kenapa mereka butuh produk ini? Karena ya, experience-nya sekarang bagus gitu kan ya, bisa deliver value, bisa trustable, reliable. Terus kayak, gimana caranya mereka bisa buying your product ya? Mereka bisa pakai atau belinya dengan dia sendiri, maksudnya dengan sistem, dengan apa namanya, dengan si software-nya ini, dengan si aplikasinya ini, mereka bisa langsung directly put themselves activated gitu kan ya di dalam platform tersebut, ya subscribe dan lain sebagainya gitu, tanpa dengan adanya sales representatif gitu, nggak ada mbak-mbak yang nanyain kayak mau aktivasi nggak, mau bayar nggak, dan lain sebagainya. You can do it by yourself now, pakai kartu kredit, bisa bayar, transfer, pakai GoPay, dan lain sebagainya. Terus ini 6 tips dalam melakukan PLG dalam implementasinya, kayak sharpen your messaging gitu kan ya. Jadi dalam mengkomunikasikan produkmu, terus bagaimana produk ini dibawa secara feature dan experience-nya, value first, then money will come. Jadi fokusnya adalah ke delivering value atau easiness atau another benefits yang user bisa lakukan, bisa dapatkan, daripada kalau mungkin kayak ya bisnisnya duitnya seperti apa, pricing and stuff-nya itu akan mengikuti selanjutnya. Easy to onboard, maksudnya ya orang juga mau kan tadi kayak prosesnya bertele-tele gitu, jadi bisa buka websitenya, bisa langsung coba, selesai gitu kan ya, mereka akan pulang dengan bahagia. Terus accelerate time to value, gimana caranya nih dengan melakukan edukasi, engage, sama menciptakan excitement dari produkmu, dari brandingmu, dari interaktif design yang company-mu punya gitu kan. Terus personalized product, kayak ini bisa nanti if dari sisi aktivasi dan retentionmu juga udah oke gitu kan ya. So then you can try to personalize your product. Terus yang nomor adalah melakukan virality and network optimization gitu, karena virality itu menjadi salah satu apa ya tadi ya, hal yang perlu dilakukan juga di dalam pengimplementasian si PLG ini. Nah, yang terakhir adalah success matrix-nya apa nih si PLG ini. Jadi kan tadi cukup banyak yang dilakukan, harus melakukan ini dan itu, tipsnya juga ada. Tapi apa yang harus di-track ya dari PLG gitu kan ya.
Jadi ini banyak, dan most likely commonly ya ini beberapa apa namanya success metrics yang juga dimiliki oleh beberapa produk digital gitu ya, kayak acquisition rate, activation, time to value, net revenue churn, dan lain sebagainya. Terus ini mungkin teman-teman juga bisa banyak ya, baca ya dari productled.com ini, mereka menjelaskan lebih detail lagi kayak acquisition tuh apa ya, berapa jumlah user yang sign up, aktivasinya, customer lifetime value, berapa lama mereka pakai produkmu, gitu kan ya, time to value, free to paid conversion rate, dari yang misalnya 1 juta gratisan, terus jadi yang berbayar berapa, itu juga diukur teman-teman, expansion revenue, net revenue churn, banyak ya, kayak average revenue per user, tapi biasanya nanti ini nggak perlu kok diimplementasikan semuanya, at least kalian bisa nge-track atau ngukur dari sisi financial performance dulu tuh yes enough gitu kan ya, kayak tadi yang di halaman sebelumnya. Yang penting acquisition, activation, sama misalnya kayak ke CLV sama ke revenue-nya gitu, expansion revenue-nya. So it's already enough gitu. Terus ini beberapa gambaran dan penjelasan detail tentang beberapa apa tadi namanya, dengan beberapa success metrics, teman-teman bisa baca nanti ya di sini. Terus kalau yang lebih simple dari produk led ini, dia bilang juga ya ini sebenarnya apa ya, success metric-nya kayak cycle-nya development sebuah produk gitu kan, dari acquisition, time to value, aktivasinya, revenue, retention, sama referral-nya. Jadi ini bisa diukur semua by the way gitu. Kayak acquisition-nya berapa jumlah orang, berapa persentasenya, time to value, aktivasinya dari yang terakuisisi ini berapa. Harusnya kan funnel-nya makin positif juga kan ya, makin kecil tapi at least not so big difference gitu. Baru ke revenue, retention-nya, baru ke referral-nya. Berapa orang yang akan mereferalkan produkmu ini ke circle-nya dia, for example. Jadi intinya atau sebagai punchline-ku adalah ya enhance your product user experience. Caranya gimana nih? Gak bisa pakai assumption dari company-mu atau dari dirimu sendiri. So, jembatannya itu dengan research, validasi, and then closer your relationship sama usermu. Gitu. Kalau nggak ada tim research ya you yourself, SPM harus bisa turun sendiri ke lapangan untuk tahu usermu tuh maunya seperti apa. Ya, meskipun melakukan research bisa secara online dan offline, but at least you understand and you really kenal gitu kan ya, usermu tuh siapa dan seperti apa. And then you let your product works for you. Not, yes, you have to work to Apa? develop your product, tapi ada yang teriak tadi. Sorry, ada yang bocor. Oke. Terus apa, identifying and understand your user dengan tadi ya, dengan melakukan research, understand juga personamu seperti apa gitu kan ya. Dan ya semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ini di company dan di produknya masing-masing, dan bisa lebih apa ya, bisa menerapkan hal ini untuk bisa membuat produknya lebih efisien, lebih efektif, dan bisa gather more user and get more revenue. I think that's all from my side untuk malam ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya, Syura.